Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Pada kesempatan ini, saya Hairani SPD dari SD Negeri 3 Sokong, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Lombok Utara, akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.1 dan modul 1.2, yakni refleksi filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara dan nilai dan peran guru penggerak. Saya menggunakan model refleksi 4P, yakni peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. Dimulai dari peristiwa, momen yang paling penting dan mencerahkan bagi saya yaitu pertama, mempelajari modul 1.1 filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara sebagai acuan pendidik, dan modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak. Yang kedua, memahami filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara, di mana seorang guru bertindak sebagai among yang berarti menuntun murid, serta pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai menghamba pada anak. Kemudian yang ketiga, memahami masing-masing nilai dan peran guru penggerak yang berkaitan dengan filosofis Ki Hajar Dewantara. Kemudian, selama mempelajari modul 1.1 dan 1.2, momen yang paling menantang bagi saya yaitu yang pertama, melakukan aksi nyata atau penerapan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, mengerjakan tugas dengan adanya batasan waktu. Selanjutnya, kaitan antara modul 1.1 dan modul 1.2 yang saya pahami adalah pada modul 1.1 dijelaskan mengenai filosofi Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan yang menghamba pada anak, di mana pendidikan haruslah berorientasi pada siswa untuk tumbuh kembangnya sesuai dengan minat dan bakatnya. Sesuai pemahaman saya, hal tersebut sesuai dengan nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, dan peran guru penggerak, yakni menjadi pemimpin pembelajaran baik di sekolah maupun di dalam kelas. Refleksi yang kedua adalah perasaan. Saat momen itu terjadi, saya merasa bagaikan seseorang yang berada di tengah kegelapan yang mencoba mencari cahaya. Cahaya itu adalah ilmu dan pengalaman yang berharga yang saya dapatkan dari pendidikan calon guru penggerak ini. Saya merasa bersyukur dan bahagia dengan kesempatan belajar ini. Sebagai seseorang pendidik yang minim akan pengetahuan dan pengalaman, saya harus belajar banyak untuk meningkatkan kemampuan diri. Saya merasa tergugah untuk mengimplementasikan ilmu dari setiap materi, serta termotivasi untuk mempraktikkan dan berbagi. Refleksi yang ketiga adalah pembelajaran. Nah, sebelum momen itu terjadi, saya berpikir bahwa pertama, pembelajaran berpusat pada guru atau teacher center. Yang kedua, saya selalu mengedepankan penilaian ranah kognitif karena ada materi yang harus selesai sesuai target dan KKM nilai yang harus dicapai. Yang ketiga, saya tidak pernah merefleksikan apa yang pernah saya kerjakan. Kemudian yang keempat, saya tidak pernah berkolaborasi dengan rekan sejawat. Sekarang, saya berpikir bahwa saya harus mampu menjadi pemimpin pembelajaran yang berpusat pada murid, dengan selalu berinovasi agar pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dan bermakna. Selanjutnya, mewujudkan kepemimpinan murid dan menjadi coach bagi guru lain, serta mendorong kolaborasi dan menggerakkan komunitas praktisi. Refleksi yang terakhir adalah penerapan. Dalam menerapkan ilmu yang saya peroleh dari modul 1.1 dan modul 1.2, rencana pengembangan diri yang akan saya lakukan mulai dari sekarang adalah menerapkan nilai-nilai dan peran guru penggerak yang sesuai dengan filosofis Ki Hajar Dewantara, antara lain, pertama, berpihak pada murid. Sebagai seorang pendidik, saya harus mampu bersikap among atau menuntun bakat dan minat siswa agar bisa meraih cita-citanya. Yang kedua, lebih inovatif. Sebagai seorang guru,
harus mampu menciptakan hal-hal baru, baik dalam media maupun metode pembelajaran yang akan diterapkan di sekolah, dan tidak berhenti untuk berkarya. Yang ketiga, saya akan menjadi pendidik yang reflektif, yang selalu berpikir terbuka dan bertanya pada diri apa kekurangan dan kelebihan, sehingga saya mampu memperbaiki demi kelancaran ekosistem pendidikan. Kemudian yang keempat, saya akan menjadi pendidik yang mandiri, yakni berinisiatif untuk bergerak dan memiliki motivasi diri. Kemudian yang kelima, saya akan menjadi pendidik yang kolaboratif, yakni yang mampu bekerja sama dalam komunitas praktisi. Dan yang terakhir, mengikuti pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kompetensi saya sebagai seorang pendidik. Demikian pemaparan koneksi antar materi dari modul 1.1 dan modul 1.2 dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.